Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Bro Fix Dream. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai hantu Maryaban. Ini merupakan kisah nyata yang dikirim oleh Andin Alfi. Tepat kejadian peristiwa ini terjadi di Kalimantan. Untuk nama lokasi spesifiknya ini dirahasiakan demi privasi keluarga korban. Ini tidak biasa. Ketika orang-orang sudah mulai menjadi ribut, sebagian berlari ketakutan. Kukunya keluar memanjang, taringnya keluar, kata Ahmad tergesa-gesa keluar dari rumah. Aku langsung menjadi gugup. Ini siang hari, tidak mungkin keluar di siang hari. Acara mengkafani mayat itu pun menjadi tertunda. Haji Sayuti, kepala desa kami, beliau bergegas masuk ke dalam ingin melihatnya. Aku pun ikut di belakangnya. Di kamar itu hanya tinggal beberapa orang saja. Orang-orang tua yang tadi memandikan mayat itu. Dan sekarang mereka hanya duduk saja di sekitar mayat itu, sambil menghisap rokok mereka masing-masing dengan santai. Haji Sayuti meminta agar penutup mayat itu dibuka, agar dia bisa melihatnya. Ternyata benar. Kukunya memanjang, berwarna hitam. Bulu-bulu keluar di sekitar lengannya. Dan sepasang gigi taring muncul di mulutnya. Maryaban, kata Haji Sayuti lemah dan gugup. Orang tua di sekitar yang berada di sekitar mayat itu pun mengiyakan. Mereka hanya tersenyum tenang, seolah itu bukan masalah. Mungkin mereka sudah sering menemui keganjilan seperti ini. Haji Sayuti membisikiku agar cepat-cepat menjemput Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi yang berada di kampung sebelah. Sedang dia tetap di sana menjaga mayat itu. Segeralah aku keluar dari rumah itu. Aku panggil Ahmad untuk menemaniku. Kami berangkat dengan gugup. Kami tidak menyangka Junaidi, yakni nama samaran di sini, yang pendiam itu menjadi seperti itu setelah dia meninggal. Junaidi meninggal karena sakit, bukan karena berkelahi ataupun apa. Ahmad yang aku bonceng di belakang sepeda motor hanya terdiam. Ahmad adalah keluarga Junaidi. Dia pasti sangat malu dengan kejadian ini. Maryaban. Siapa yang tidak bergetar mendengar nama itu? Semua orang takut. Dari kecil aku sudah mendengarnya. Hantu yang paling ditakuti di tanah Banjar hulu sungai ini, bahkan seorang yang menelan bulu hantu Maryaban itu sudah menjadi hantu ketika dia masih hidup. Apalagi sampai terbawa mati. Aku takut membayangkannya. Jalan terasa sunyi. Awan terlihat mendung. Dan angin berhembus semua semakin terasa lebih kencang. Ini membuat kami tambah gugup. Sebentar lagi waktu asyar tiba. Kami juga takut acara sembahyang mayat ini dan penguburannya itu menjadi terlambat. Dalam 10 menit kami sampai ke rumah Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi ini. Ahmad ini masih gugup. Aku meletakkan sepeda motorku di pinggir jalan di depan rumah Tuan Guru. Langsung saja aku mengetuk rumah itu. Assalamualaikum. Aku memberi salam. Pintu rumah itu sudah terbuka. Rumah yang tepat luas, di seberangnya sungai besar dengan air berwarna kuning mengalir tenang. Waalaikumsalam, sahut Ahmad Yusuf, yakni anak Tuan Guru yang masih muda. Tuan Guru ada di rumah, kataku langsung saja tanpa basa-basi. Ada, kata Ahmad bingung melihatku. Naik dulu ke rumah, sebentar ulun panggilkan Abah. Ahmad setengah berlari ke dalam, sedang kami hanya menunggu di luar. Tidak lama Tuan Guru keluar, hanya memakai sarung dan kaos oblong putih. Ada apa Kusasi? Naiklah dulu. Tidak usah Guru. Junaidi Guru, Junaidi. Aku seolah tidak sabar ingin segera memberitahukannya kepada Tuan Guru itu. Aku masih gugup. Ahmad masih diam tak bersuara dan pucat. Iya, ada apa? Tuan Guru menjadi bingung. Maryaban Guru. Astagfirullah. Tuan Guru itu terkejut.
Tanpa banyak bicara, Tuan Guru menyuruh anaknya mempersiapkan sepeda motornya. Beliau pergi berlari ke dalam kamarnya, mengambil pakaian dan tasnya. Tidak lama kemudian kami pun berangkat. Junaidi adalah orang yang baik, pendiam, tidak pernah membuat masalah. Dia masih bujangan, berumur 25 tahun, bekerja serabutan sebagai buruh bangunan saja. Dia sebenarnya baru saja pulang ke kampung setelah beberapa tahun merantau sebagai penebang kayu di pedalaman Muara Teweh di Kalimantan Tengah. Setelah sakit, dia kembali ke kampung. Tapi kami tak menyangka dia akan seperti ini. Sungguh sangat tidak menyangka. Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi langsung saja naik ke rumah mayat. Kemudian Haji Sayuti menyambutnya dan membisikkan sesuatu yang tidak kami dengar apa. Dengan cepat, Haji Sayuti menuntun Tuan Guru Muhammad Ilmi ini melihat mayat Junaidi. Mayat itu semakin menghitam. Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi sangat menyayangkan kenapa tidak sedari hidup dulu bulu Maryaban yang ditelan Junaidi itu dibuang. Tidak adakah seseorang yang memberi dia peringatan sedari awal? Para perempuan dengan khusyuk masih membacakan surah Yasin di rumah sebelah. Terdengar riuh. Sebagian dari mereka menyaman daun kelapa tua untuk diletakkan di atas kubur. Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi meminta kami menyediakan sebaskom air putih. Kemudian beliau mengeluarkan sebuah jarum besar dari tasnya. Jarum emas kukira. Sejenak Tuan Guru Muhammad Ilmi ini membaca doa, meniupkan ke air baskom dan kemudian memercikannya ke atas mayat itu. Kami di situ terdiam dan sangat tegang melihat itu. Sambil membaca doa, Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi ini mengangkat tangannya di atas mayat Junaidi dari kepala sampai kaki. Beberapa kali beliau melakukannya bolak-balik. Tangan beliau selalu bergetar ketika tepat berada di atas kaki kiri mayat Junaidi. Kemudian beliau membuka penutup kaki mayat Junaidi. Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi ini, dia memandangi kami. Tolong bantu aku. Bendanya ada terselip di antara jari-jarinya. Iya guru, tapi bagaimana? Sahut Haji Sayuti. Haji Sayuti, ikam pegang kakinya nanti. Pakai kain sebagai sarung tanganmu. Yang lainnya ambil beberapa bilah kayu atau papan di atas badannya untuk menahan badannya jika mayat ini bergerak nanti. Mudah-mudahan tidak bergerak. Ayo cepat. Kayu sudah diletakkan di atas badan mayat itu. Dan Haji Sayuti mulai bersiap di atas kaki untuk memegangnya. Sambil membaca doa dan menggunakan jarum emas besar, Tuan Guru meletakkan jarum itu di atas ibu jari kaki kiri dan telunjuk jari kaki dengan dibantu oleh Haji Sayuti. Kakinya panas guru, kata Haji Sayuti. Diam dulu Pak Haji, sahut Tuan Guru Muhammad Ilmi. Sejenak kemudian Tuan Guru Haji Sayuti mencoba menarik sesuatu dari sela jari kaki itu. Tapi beliau terlihat sangat berusaha menariknya. Mayat Junaidi menjadi gemetar dan tiba-tiba ingin bangkit. Kami menjadi gugup dan masing-masing membaca Allahu Akbar. Untuk papan kayu kami bisa menahannya. Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi berhasil mencabut sesuatu dari jari kaki mayat Junaidi. Mayat langsung terdiam lagi. Tuan Guru Muhammad Ilmi meletakkan benda itu ke dalam baskom. Benda itu hitam kecil, seperti bungkusan kulit kering biasa. Lihat dalam bungkusan itu, ada bulu yang dibungkus. Bulu Maryaban, kata Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi. Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi langsung saja menyuruh mengambil perapian kecil dan segera membakar benda itu sampai habis tak tersisa. Mayat Junaidi yang semula menghitam segera menjadi kuning layu kembali. Taring dan kuku panjangnya ini menghilang. Kami menjadi tenang kembali. Orang tua yang tadi terlihat santai dengan cepat mengkafani mayat itu. Dan tidak lama kemudian, sholat jenazah ini diselenggarakan. Mayat kemudian dikuburkan sesuai dengan rencana. Saya membonceng Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi dalam perjalanan pulang. Beliau terlihat masih tegang, sedang Ahmad bersama anak Tuan Guru. Untung kita cepat kusasi, jika terlambat akan menjadi bencana,
kata Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi. Beliau menceritakan bahwa dahulu di suatu kampung, seorang yang menelan bulu hantu Maryaban ini meninggal dan tidak sempat dicabut. Mayatnya ini menjadi hidup, membunuh kedua orang tuanya yang ada di rumah dan beberapa orang lainnya. Mayat itu baru bisa dilumpuhkan setelah dijerat oleh orang kampung di sebuah pohon dan kemudian dibakar. Saya bertanya, dari mana bulu hantu Maryaban itu didapatkan? Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi mengatakan bahwa bulu yang tumbuh ketika mayat Junaidi tadi, itulah yang diambil. Itu dilakukan orang-orang yang ingin mengambil cara kiri dalam mengisi badan. Dari mana asal pertama kali hantu Maryaban itu berasal? Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi mengatakan dia tidak tahu. Tidurlah cepat malam ini Kusasi, pesan Tuan Guru Haji Kusasi sesampainya di depan rumah beliau. Aku dan Ahmad pamit dan langsung saja menuju pulang. Ibu Junaidi menangis keras, kata Ahmad. Mungkin tidak menyangka anaknya akan seperti itu, menjadi hantu dan masuk neraka, gumam Ahmad. Ayahnya hanya diam tidak bersuara. Ahmad terus saja bergumam. Acara tahlilan Junaidi diminta untuk dipercepat sehabis maghrib saja. Dan setelah Isya keadaan kampung menjadi sunyi tidak seperti biasanya. Orang tua Junaidi mengungsi ke rumah Ahmad tepat di samping rumahku. Dan rumah Junaidi ini dibiarkan kosong. Orang-orang kampung hanya berdiam di rumah masing-masing. Rumahku tepat berada di seberang rumah Junaidi dan di balik kaca rumahku ini, aku memandangi rumah Junaidi yang terasa gelap meski lampu berpijar terang. Rumahnya ini tersendiri, terhalangi sawah kecil dan pepohonan dari rumah tetangganya dari kiri dan kanan. Hujan rintik rupanya turun perlahan. Tidak berapa lama semakin lebat. Dan jam masih menunjukkan pukul 9 malam. Istriku mengatakan bahwa anak-anak ingin meminta untuk ikut tidur bersama kami malam ini di kamar depan. Aku pun sangat setuju. Hujan semakin lebat dan kami terlelap dengan cepat. Terdengar suara. Tuk tuk tuk. Aku terbangun mendengar suara tidak biasa di luar. Hujan telah berhenti rupanya. Rasanya begitu dingin. Suara itu bukan suara tetesan air dari atap. Aku melihat jam yang telah berjalan 1:30 malam. Aku penasaran dan takut, tapi aku tetap ingin tahu. Setelah lama berpikir, perlahan aku bangun agar anak-anak dan istriku ini tidak terbangun. Aku melihat keluar rumah dari sebuah lubang yang aku buat dekat jendela depan kamarku ini yang langsung menghadap jalan dan rumah Junaidi. Aku terkejut melihat seseorang berdiri di depan pinggir jalan tepat di depan rumah Junaidi. Aku tak bisa melihatnya dengan jelas. Dia membawa sebuah kapak kecil dan memukul-mukulnya ke batang pohon. Aku menjadi merinding dan takut. Aku langsung pergi ke ranjang dan menutup telingaku dan aku tertidur dengan cepat di dalam ketakutan. Pagi-pagi sekali, seperti biasanya aku pergi ke warung untuk meminum. Dari kejauhan aku melihat banyak orang-orang kampung berkumpul di depan warung. Kusasi, tunggu. Haji Sayuti memanggilku dari belakang. Datang dengan tersenyum-senyum. Kenapa banyak orang berkumpul di warung? Tanyaku. Kamu sudah bisa menebak. Orang-orang banyak melihatnya malam tadi. Haji Sayuti masih juga tersenyum. Aku jadi gugup. Aku juga melihatnya malam tadi. Semua orang melihatnya. Dari sehabis maghrib, orang-orang sudah melihatnya. Haji Sayuti terlihat tenang sambil berkata demikian. Tapi orang-orang belum melihat ini. Haji Sayuti menyahut lagi. Melihat apa, Ji? Ini. Haji Sayuti memperlihatkan bungkusan kertas putih kecil di tangannya. Bulu Junaidi. Ku cabut sebelum Tuan Guru Haji Muhammad Ilmi datang. Bulu Maryaban. Haji Sayuti menambahi. Aku terkejut dan memandangi Haji Sayuti sekali lagi. Ini akan jadi rahasia kita, Kusasi.
Begitulah cerita, yakni mengenai hantu Maryaban dan seseorang yang telah menjalin kerjasama dengan jin, yakni jin hantu Maryaban. Oleh sebab itu, di sini kita dapat memetik pelajaran untuk tidak bersekutu dengan yang namanya jin. Apapun keinginan kita, apapun hajat kita, memintalah kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai benar ataupun tidaknya cerita ini, kabarnya cerita ini dan peristiwa ini sudah sering terjadi di daerah Kalimantan. Oke, sekian dulu video kita kali ini, yakni mengenai cerita nyata mengenai hantu Maryaban ini. Bagi kalian yang ingin subscribe, silakan subscribe. Dan bagi kalian yang ingin update informasi dan mengetahui update ataupun video-video terbaru dari channel Bro Fix Dream, silakan aktifkan loncengnya. Berkomentarlah yang positif. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.